Kembali bersama kami pemirsa, PT Harta Dinata Abadi Tbk membukukan pendapatan sebesar Rp33,8 triliun di sepanjang semester pertama tahun 2026. Lonjakan pendapatan ini mendorong laba bersih perseroan melesat 100,86% menjadi Rp700 miliar. PT Harta Dinata Abadi Tbk atau HRTA mengantongi pertumbuhan kinerja keuangan yang sangat signifikan pada semester 1 tahun 2026. Perseroan meraih pendapatan sebesar Rp33,8 triliun. Capaian tersebut melonjak 124,61% secara tahunan dibandingkan semester 1 tahun 2025 yang sebesar Rp15,05 triliun. Sejalan dengan pertumbuhan omset, laba bersih perseroan melesat 100,86% mencapai Rp700,01 miliar. Direktur Utama HRTA Sandra Sunanto menjelaskan bahwa lonjakan kinerja ditopang keberhasilan integrasi ekosistem bisnis emas perseroan. Kontribusi terbesar berasal dari segmen grosir yang mencapai 89,33%, termasuk porsi institusi keuangan dan bullion bank sebesar 80,34%. Sementara segmen retail menyumbang 10,31% dan bisnis gadai sebesar 0,33%. Kenaikan volume dan harga jual emas turut mengerek return on equity perseroan menjadi 37,37% dengan gearing ratio terjaga 1,11 kali. Kinerja positif perseroan sejalan dengan tren kenaikan harga emas global dan domestik yang bertahan di level tinggi, di mana sepanjang Juli 2026 harga emas domestik rata-rata mencapai Rp2.356.50 per gram atau melonjak 34,66% secara tahunan. Tren ini dipicu oleh pelemahan nilai tukar rupiah serta tingginya minat masyarakat terhadap investasi aset safe haven. Manajemen optimistis prospek industri emas tetap cerah didorong oleh proyeksi harga emas dunia yang terus menunjukkan tren bullish. Berbagai sumber, IDX Channel. PT Aspirasi Hidup Indonesia Tbk atau emiten berkode saham ACES membukukan penjualan sebesar Rp4,5 triliun di sepanjang semester pertama tahun 2026. Capaian ini mendorong laba bersih perseroan melesat 33,3% didukung oleh strategi ekspansi retail serta penguatan ekosistem omnichannel. PT Aspirasi Hidup Indonesia Tbk mengantongi pertumbuhan kinerja keuangan yang solid pada semester 1 tahun 2026, di mana emiten dengan kode saham ACES ini meraup penjualan bersih sebesar Rp4,5 triliun. Angka ini tumbuh 6,3% secara tahunan dengan same store sales growth sebesar 2,2%. Sejalan dengan itu, laba usaha perseroan naik 32,3% menjadi Rp509,8 miliar, sementara laba bersih melesat 33,3% menjadi Rp390,3 miliar. Pencapaian positif ini ditopang oleh strategi ekspansi jaringan toko ke berbagai wilayah potensial di Indonesia. Sepanjang semester 1 tahun 2026, perseroan membuka 10 toko ASKO di 5 kota baru, serta menambah 10 toko NEKA. Perseroan juga meresmikan toko pertama ASKO di Kota Tomohon, Sulawesi Utara untuk memperkuat pasar Tier 2 dan 3. Langkah ekspansi tersebut memperluas jaringan ASKO menjadi 276 toko yang tersebar di 97 kota di Indonesia. Direktur Aspirasi Hidup Indonesia, Grigori S. Wijaya menjelaskan bahwa perseroan terus memperkuat ekosistem retail terintegrasi, di mana integrasi mencakup rantai pasok, jaringan pusat distribusi, hingga pengalaman omnichannel melalui aplikasi rupa-rupa. Setiap pembukaan toko baru turut menyerap lebih dari 50% tenaga kerja lokal setempat. Manajemen optimistis, inovasi layanan dan efisiensi operasional akan terus memberikan nilai tambah jangka panjang bagi pelanggan. Berbagai sumber, IDX Channel. Pemirsa, PT Surya Semesta Internusa Tbk meraup pendapatan konsolidasi sebesar Rp3,35 triliun di sepanjang semester pertama tahun 2026. Pertumbuhan pendapatan sebesar 58,8% ini membawa perseroan berbalik mencetak laba bersih senilai Rp262,6 miliar. PT Surya Semesta Internusa Tbk mencatatkan lonjakan kinerja keuangan pada semester 1 2026. Emiten berkode saham SSIA ini meraih pendapatan sebesar Rp3,35 triliun
capaian meningkat 58,8% secara tahunan dibandingkan periode sama tahun sebelumnya yang sebesar 2,11 triliun rupiah. Lonjakan omset berhasil membalikan kinerja perseroan hingga mencetak laba bersih sebesar 262,6 miliar rupiah. Segmen properti menjadi motor utama pertumbuhan dengan membukukan pendapatan 1,27 triliun rupiah atau melonjak 274,1%. Kinerja ini ditopang pengakuan penjualan lahan industri seluas 64,7 hektar senilai 1,08 triliun rupiah dari Subang Smartpolitan dan Surya Cipta Kerawang. Sementara segmen konstruksi menyumbang pendapatan 1,70 triliun rupiah dan bisnis perhotelan yang tumbuh 118,6% menjadi 471,1 miliar rupiah. Sejalan dengan itu, EBITDA perseroan melonjak menjadi 692,5 miliar rupiah dengan margin mencapai 20,7%. Dari sisi neraca, posisi kas perseroan tetap solid di level 1,09 triliun rupiah dengan gearing ratio terjaga 26,8%. Unit usaha konstruksi PT Nusa Raya Cipta Tbk membukukan laba bersih 93 miliar rupiah atau tumbuh 21,5%. Sementara lini perhotelan terdorong oleh penerapan konsep all inklusif di Paradisus by Melia Bali serta kenaikan rata-rata tarif kamar. Manajemen optimis eksekusi operasional yang efektif akan terus memperkuat profitabilitas perseroan di seluruh sektor bisnis. Berbagai sumber untuk iDirectional. Pemirsa, selanjutnya mari kita simak pergerakan IHSG setelah penutupan sesi pertama pada hari ini, di mana IHSG bergerak menguat di 0,69% ke level 6.363,01. Dibuka di level 6.338 dan sempat menyentuh titik tertinggi ke level 6.367. 436 saham menguat, 179 saham melemah dan 172 saham stagnan atau tidak bergerak. Dari top gainers pemirsa atau saham-saham mengalami penguatan tertinggi, antara lain ada saham Bumi yang menguat di 4,76%, Antam menguat di 5,88%, Aman Mineral menguat di 3,27% dan Bull menguat di 4%. Sementara top losers pemirsa ada Telkom yang melemah di 2,15%, PRDL melemah di 8,48%, Medco melemah di 4,38% dan ISAT melemah di 2,01%. Dari pergerakan sektoral pemirsa, di mana barang baku menguat di 2,34%, kesehatan menguat di 1,94%, sementara keuangan melemah di 0,05% dan infrastruktur melemah di 0,01%. Ya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral mengambil langkah konkret bersama PT PLN Persero untuk mengakhiri gangguan pasokan listrik yang dikeluhkan masyarakat di sejumlah wilayah Kalimantan. Bahlil menjelaskan bahwa pihaknya bersama PLN bersiap menyusun langkah yang terukur sehingga persoalan kelistrikan dapat diselesaikan secepat mungkin. Sebagai informasi, sebelumnya gangguan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah dipicu oleh terganggunya sejumlah pembangkit listrik utama yang secara bersamaan mengalami perbaikan. Selain mengatasi masalah kelistrikan di Kalimantan, Presiden Prabowo Subianto juga memberi instruksi kepada Kementerian ESDM untuk menjaga harga bahan bakar minyak agar tetap stabil, termasuk menjaga harga BBM bersubsidi tidak naik di tengah ketidakpastian global, terutama ketegangan Iran dan Amerika Serikat yang masih berlangsung. Persoalan PLN ya, persoalan listrik yang kami harus akui di beberapa wilayah khususnya di Kalimantan masih ada pemadaman beberapa titik, dan karena itu Bapak Presiden memerintahkan kepada saya untuk segera melakukan langkah-langkah yang terukur dengan PLN agar bisa menyelesaikan dengan baik. Yang kedua juga kami membahas terkait dengan perkembangan daripada harga minyak dunia yang terus terjadi dinamika yang sangat tinggi. Arahan Bapak Presiden memerintahkan agar menjaga harga BBM subsidi untuk tidak boleh dinaikkan. Tetapi kalau memang harga ICP dunia turun, kita juga yang non subsidinya juga dipertimbangkan untuk